Stop. Kan di situ kan ada pom bensin, Bang. Di situ kan ada pom bensin. Nggak mungkin kita ngambil kiri langsung ke itu kan. Kan Abang di kanan jatuhnya, bukan di tengah-tengah itu. Tengah. Di kanan jalan itu, Bang. Ya udah, buat kawan-kawan nih kita lihat videonya lagi. Ini menurut kalian Blue Rizky di kanan atau di tengah? Ya kalian lihat. Nah, yang ada elunya yang kena musibah nanti di jalan. Bisa jadi lu yang nggak kena musibah, orang yang kena musibah akibat buru-burunya lu. Nah, sekarang kalau buru-buru, ini dampaknya apa? Pasti ya senggolan kayak tadi. Lu nya buru-buru, ada orang yang lagi nggak buru-buru. Ya, musibah juga kan emang gak ada yang tahu, Bang. Mau gimana lagi? Bebas. Ya lu ngomong lihat mata gue. Iya, Bang. Nih gue liatin. Lu nantangin gue atau gimana sih? Ini sih. Iya. Gue udah sabar dari tadi. Oke kawan-kawan, sekarang kita udah bersama Ade ya kita sebut, dan kita bakal melurusin yang kemarin sempat rame di sosial media karena Blue Rizky hampir ke serempet ya, karena tiba-tiba motong jalur dari kiri ke kanan. Dan sebenarnya kalau misalkan tuh masalah kemarin udah clear selesai hari itu juga, cuma ya ternyata dari adeknya pengen ketemuan, dan akhirnya ketemu juga sama Steve Joe juga pengen ketemu. Akhirnya di detik ini, di menit ini, di video ini kita ketemu dan kita langsung debat langsung aja daripada by sosial media ya. Capek gitu kan DM-an ya kan, belum juga dites ya kan, ya elah bang, ya elah gitu ya, lu mau gimana ya kan, gitu aja terus ya kan, sampai DM penuh. Akhirnya ketemuan dan kita nggak usah sebut nama ya, karena kita juga di sini bukan berarti kita nyari kebenaran juga. Kalian juga apa ya, kita nggak mau kalian juga ngebully juga, karena nanti takutnya juga kan sosial media kejam ya kan. Kita juga masih punya perasaan ya, walaupun kadang-kadang juga kesel sebagai apa ya, hampir yang dipepet kan gitu. Nah ini mungkin kita lanjutin aja, kita jelasin lagi. Jadi kemarin itu sempet hampir terjadi serempet antara motor apa ya deh? Beat ya, Honda Beat sama CBR 600, dan kebetulan tuh Steve Joe dan Mbak siapa? Mbak Luna di belakang gitu kan ya. Jadi gini deh, kan masalahnya kemarin kan kita orang itu dari daerah itu, nama jalannya bukan BSD, itu Gading Serpong ya. Kita mau ke kiri gitu loh. Jadi itu jalan kalau kalian lihat itu jauh. Dan kita memang lagi proses mau ke kiri. Makanya kita lagi di tengah mau ke kiri, dan belakang kita itu kosong. Kenapa nggak kamu tuh dari kiri ke kenapa nggak kamu tuh nunggu kita dulu lewat, baru dari belakang ke kanan? Enggak, Bang. Posisinya Abang itu di kanan, Bang. Jelas-jelas saya ngeliat. Tengah. Di kanan itu. Taruh, stop. Kan di situ kan ada pom bensin, Bang. Di situ kan ada pom bensin. Nggak mungkin kita ngambil kiri langsung ke itu kan. Kan Abang di kanan jatuhnya, bukan di tengah-tengah itu. Tengah. Iya, Di kanan jalan itu, Bang. Ya udah, buat kawan-kawan nih kita lihat videonya lagi. Ini menurut kalian Blue Rizky di kanan atau di tengah? Ya kalian lihat. Nah, udah lihat ya. Sekarang kanan apa kiri? Menurut undang-undang lalu lintas, sebelum persimpangan dan kita mau menyalakan sen, persiapan untuk belok itu 10 meter sampai 30 meter. Ya, itu jaraknya yaitu 10 sampai 30 meter juga tergantung dengan kecepatan. Ya, kecepatan kita itu di bawah kecepatan rata-rata ya, atau di bawah kecepatan yang diizinkan di undang-undang ya. Ada 4 kriteria, ada jalan bebas hambatan maksimal 100 km per jam. Ya. Ada jalan antar kota ya, jelas itu bukan jalan antar kota di situ. Maksimal kalau nggak salah 80 km per jam. Ada jalan dalam kota ya. Area itu nggak tahu dalam kota atau ada satu lagi kategori pemukiman. Kalau pemukiman 30 km per jam maksimal. Kalau dalam kota 50 km per jam.
Ya, di situ kita sudah ancang-ancang untuk belok ke kiri. Karena maksimal 10 meter sebelum simpangan itu kita udah harus nyalain sen. Temen gua, Rizky udah nyalain sen. Udah. Dan gue lihat di video gue ngesen ke kiri. Ya. Dan jaraknya kalau gue lihat di video masih sekitar 10 meter lebih. Seperti itu. Itu jauh gitu. Dan itu kita lagi proses mau ke kiri. Jadi bukan dari lantai gue di kanan, enggak, gue di tengah. Dari tengah mau ke kiri. Itu masih hal yang wajar, kecuali 2 meter tuh tikungan gue langsung ke kiri, gue salah. Enggak bang, tadinya gue juga posisi di kanan kan, di belakang. Ya terus lu ngapa ke kiri kalau ke kanan? Gue kira lu nya itu pengen ke kanan juga kan. Kan dia ngesen. Lama banget di kanan nih. Ya udah gue ambil aja. Ya gimana? Kanan lu lama banget, gue kira pengen ke kanan juga. Terus gue harus kebut di jalan yang seperti itu. Ya lu kan posisi di kanan masih ya pelan-pelan gitu ya, gue nungguin. Lah kita kan pelan-pelan karena kita lagi barengan bertiga. Lagi buru-buru juga kan. Salahnya juga gini bang, kan belakang ada kawan lu juga bang. Lu jatuhnya berderet begini bertiga. Bertiga jelas. Gini ya, dicek nih. Ini gua, ini Step Jo, Mbak Luna. Sedangkan lu dari belakang seharusnya di kanan tuh bisa karena masih ada space. Masa kita nyalip langsung bertiga Masa begitu? ya, kalau di kanan gini malah lebih parah. Ke kanan deh, ke kanan, bukan di tengahnya. Lu orang mau Pestoporius gini-gini. Ke kanan, Iya ke di kanan tuh kecil bang space-nya bang. Enggak. Dalam artian lu ngomong kayak gitu artinya kita blokir jalanan. Makanya stop. Makanya gua di sini lu ngambil kiri karena sisi kanan kita blokir gitu maksudnya ya. Iya, orang Bener apa tua, enggak? orang iya. Nah, sekarang gini, Bro. Kita itu naik motor, bukan mobil. Jalur itu jalur 2 mobil. Ya, jalur 2 mobil. Seblokir-blokir jalanan motor kalau cuma 3 itu nggak akan bisa memperlambat nutup jalan kalian. Kecuali gua 3 baris, gua, Steve Jo, Mbak Luna. Itu namanya blokir jalan. Itulah namanya gunanya konvoy ya. Kalau konvoy ada namanya juga jalan ya. Lah, Kan kalian bilang nutupin. nutupin sama blokir. Begini berderet begini, ya kita gimana ngambil kanan, space di kanan tuh sedikit banget. Tapi bisa. Nggak bisa itu Nggak bisa. kesalahan. Kalau- Bisa. nggak cukup, makanya gue langsung kiri. Makanya tadi gua pakai peribaratan mobil, Bro. Kalau mobil ya nggak muat. Kalau motor masih muat. Dan asal kalian tahu ya, dia pakai motor saya bayar 600. Ini bukannya gue membenarkan caranya, tapi pakai motor gede itu cara buat belok tuh beda sama pakai motor yang kecil, Bro. Asal lo tahu, ya. Dan di sini gue nggak ngebenerin kalau misalkan seandainya gue bener dari kanan ya, seandainya gue ngambil dari kanan pun gue tetap salah. Tapi di sini posisi gue di tengah-tengah, bukan di sebelah kanan. Kalau di sebelah kanan, ya ini gue bakal puterin. Kalau misalnya emang lu udah belum lihat dengan detail, gue udah lihat dengan detail, gue pastiin bahwa gue di tengah-tengah mau masuk ke kiri dalam jarak 10 meter sebelum simpangan. Dan orang juga bisa melihat itu tikungannya jauh, masih jauh. Ya, gini bro, di TikTok itu ada yang komen, Hah? wah gue kalau ngeliat mau kayak begitu sih pasti gue sengajain tiba-tiba ke kananin, Oh. biar entah dia ngerem mendadak terus jatuh atau serempet. Ada komentarnya gue cantumin. Ini pertanyaan gue, lu sengaja apa enggak? Kagak bang, atau gue juga di posisi itu kan gue bilang kemarin itu gue lagi buru-buru panggil bos gue buat kerja, Buru-buru itu suatu hal yang tidak bagus. terus lu nya lambat di kanan kan, ya udah Di tengah. kanan bang. Ini kita nggak muter-muter masalah kanan tengah. Kalau misalkan buru-buru, semua orang di jalan buru-buru. Itulah yang namanya sabar di jalan. Kalau warga yang pengguna jalan, Kalau udah tahu buru-buru, udah misalkan janjian, spend waktu biar nggak buru-buru. Kerja jam berapa? Jangan lu berangkat 15 menit sebelum on time kerja, jelas lu bakal buru-buru. Yang ada, lu nya yang kena musibah nanti di jalan. Bisa jadi lu yang nggak kena musibah, orang yang kena musibah akibat buru-burunya lu. Nah, sekarang kalau buru-buru, ini dampaknya apa? Pasti ya senggolan kayak tadi. Lu nya buru-buru, ada orang yang lagi nggak buru-buru. Musibah juga kan emang gak ada yang tahu bang, mau gimana lagi. Kan lu bisa lihat sendiri bang, bosnya bagaimana orangnya kan di video itu. tadi lu siapa ya? Gua kawannya bang, dia minta Lu jangan nyalain bosnya. Enggak, lu ada di sini. Bosnya nggak ada, nggak terima. Lu kerja bareng sama dia kan? ya kagak, gua mau pembelaan buat dia lah. Oh jadi Wah. bosnya.
Bosnya yang buat dia jadi kayak gitu. Nggak ngomong begitu. Tadi bilang bosnya. Gimana sih? Ini bosnya lihat. Kalau bosnya lihat, temen lu kena pecat. Makin hilang pekerjaan. Gimana? Kagak lah. Lu disuruh buru-buru sama bos lu. Ya gara-gara gue itu lagi disuruh nganter barang kan. Terus gue telat. Makanya gue ditelepon suruh buru-buru. Terus kebetulan lu jalan di kanan pelan. Gue ambil aja potong biar cepetnya gue. Terus tuh motor kantor apa motor lu? Motor kantor tapi gue pakai. Kenapa waktu itu lu ngomong? Nah, Ya biar cepet aja bang itu mah. nggak cepet gimana ya? Kalau kayak gitu kan jatuhnya lu udah bohong, lu udah Lu tahu nggak apa yang bikin kita ketemu lagi hari ini? Karena lu ya disuruh sama bos lu kan minta maaf. Terus lu ngomong saya minta maaf. Ya biar cepet aja bang. Artinya lu belum sadar kalau lu salah. Ya posisi. Kalau lu tuh ngebahayain orang. Lu tau gak sih perilaku lu ya? Ini gua udah sempet posting. Banyak orang yang pernah keras karena ban depannya kehantem ban belakang dari orang yang motong kayak lu gitu. Banyak orang udah kecelakaan. Jaraknya juga jauh bang itu bang. jauh dari gua apa? Jauh bang. Lihat di videonya bang, orang itu jauh terus gue juga ngerasa jauh itu. Oke guys, kita rekam lah. Itu kan cc-nya beda banget. Beat berapa? 600 cc. Kelihatannya aja cepet. Padahal jalan berapa? Pelan. Pelan itu. Oke guys, kita rekam ulang lagi. Kita lihat. Nah, jadi menurut kalian itu dekat atau jauh antara ban depan Emon sama Honda Beat adeknya? Nih kita sabar nih, ini kalau si Steve Joe buka topeng ini udah kayak, udah lo mau punya apa deh? Gitu. Kayak capek pak debat. Katanya mau ngomong baik-baik kan bang, kita ada jauh-jauh di sini. Jalan ke sini. Nah sama, saya juga jauh-jauh. Ini sama-sama biar ketemu aja daripada kita dibacot di DM-an kan. Mending bacot secara frontal langsung nih kan kita. Iya lebih enak kan. So gitu, jangan ngebahas jauh-jauh, semua juga jauh-jauh kok. Ini biar kita ngobrol aja gitu loh. Walaupun entah kalian masih ngerasa tidak bersalah. Emang nggak salah. Oh emang nggak salah. Emang nggak salah. Susah. Ya lu bilang kemarin katanya belum juga dites, lu mau ngetes gua. Hah? Bebas. Ya lu ngomong lihat mata gua. Iya bang, nih gue liatin. Lu nantangin gua apa gimana sih? Ih, Nah dulu bang, kesini kan ngomong baik-baik. Katanya di DM juga begitu. Ini bagian gua tuh. Ya nggak bisa begitu bang. Kalau ngomong baik-baik ya baik-baik gitu. Gua juga Selesai. lah, ini gua udah Dewasa lah. Ya gua udah pakai ngomong. Loh kita udah dewasa loh. Gua ngomong udah pakai undang-undang. Gua udah pakai Penjelasan. segala macem. Ya gua juga bukannya mau gimana sih? Kita juga aduh speechless gua. Lebih baik mengakui suatu kesalahan ketimbang membenarkan suatu yang salah gitu loh. Cuma karena lu takut dinilai lu kalah, apa ya, minta maaf itu nggak harus ngerasa lu bakal jadi orang yang kalah. Kalau lu ngakuin itu hal salah, ya udah ngakuin aja gitu loh. Nggak akan ngebuat lu ngerasa kalah juga, nggak akan netizen juga mikir cemen tuh minta maaf kagak ada. Jadi menurut lo kita jalan tigaan tuh di kanan. iya di Ya udah kanan. gua minta maaf. Ya udah, gue minta maaf mah. Tapi lu marahnya tuh nunjuk-nunjuk gua bang, gua nggak senengnya juga di situ. Ya lu nyentuh dia duluan. Ya sama aja dia nunjuk-nunjuk gua, makanya Nada bang, jadi cara negornya tuh gimana? Baik kok, baik kan Ol, negor. Nah, makanya baik. Itu masih baik, dibilang. baik ya. Baik banget. Lo ngeberhentiinnya gimana? Karena lu yang bagian posisi depan ya. Gue nyusul. Dewasa aja sih bang. Kita udah sabar ya gitu. Kita dari awal, dari termasuk gue orangnya emang nggak, ibaratnya nggak kayak Steve Jobs gitu. Kalau misalkan gue masih bisa pakai jalan yang baik gitu, jalan yang baik gitu. Cuma kita udah kena conclusion. Kenapa masih muter-muter lagi? Kenapa masih ngerasa gue di kanan? Iya. Kalau kayak gitu terus, gue merasa di tengah, gitu loh. Lu bilang musibah gak ada yang tahu. Iya musibah gak ada yang tahu. Musibah gak ada yang tahu kan benar. Ya tapi lu yang buat musibah kalau kayak tadi caranya. Lu nya di kanan juga. Kok gue di kanan lah? Ini Iya. gua udah sabar dari tadi ya. Lu ngulang lagi, bahas lagi. Biasa Lu- aja. Ya biasa aja. Aja Lanjut, gak usah nunjuk. Selon aja kali. Iya, ini tadi udah clear. Gua udah minta maaf, lu udah minta maaf. Lu bahas lagi. Cabut deh. Ngegas banget gini katanya mau Ya pakai kata masalah. gimana masalahnya, kadang mau dikelirin. Jangan bicara baik-baik nih.